Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiel Diansyah, NIM 2019 10350311 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas. Gambar sistem pencernaan pada unggas demikian rupa dan dilanjut dengan penjabaran dari bagian-bagiannya, yakni yang pertama organ pencernaan pada ayam, yakni paru atau sering disebut dengan mulut, yang kedua esofagus atau tenggorokan, yang ketiga tembolok atau crop, yang keempat proventriculus, yang kelima gizzard atau ampla, yang keenam usus halus, dan yang ketujuh usus buntu, yang kedelapan usus kasar, dan yang terakhir kloaka. Nama organ dan fungsinya, yakni yang pertama mulut atau paru. Paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan, dan lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Dan yang selanjutnya menuju ke esofagus. Esofagus di sini sering dikenal sebagai kerongkongan yang berupa pipa tempat berjalannya makanan dari mulut menuju ke proventriculus. Dan yang selanjutnya yakni tembolok, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Dan yang selanjutnya yakni proventriculus, bagian dari anatomi burung yang berbentuk seperti tongkat kecil terletak di antara kerongkongan dan gizzard. Proventriculus biasanya merupakan bagian kelenjar atau perut yang dapat menyimpan atau memulai proses pencernaan makanan sebelum menuju ke gizzard. Dan selanjutnya yakni gizzard, yang merupakan organ tubuh ayam yang berfungsi memecah atau melemparkan pakan secara mekanik melalui dinding ototnya yang kuat dan mukosa, atau yang sering disebut sebagai selaput lendirnya yang tebal. Yang selanjutnya yakni usus halus. Usus halus atau usus kecil terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dan kinerja dari 3 bagian tersebut yakni mengsekresikan enzim pankreatik berupa enzim amilase, lipase, dan tripsin, dan secara enzimatik dengan fungsinya enzim-enzim terhadap protein, lemak, dan karbohidrat. Di sini protein akan diubah menjadi asam amino oleh pepsin dan hemotripsin. Yang selanjutnya lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase, sedangkan karbohidrat menjadi disakarida lalu monosakarida oleh amilase. Yang selanjutnya yakni usus buntu. Usus buntu terletak di antara usus halus dan usus besar, di mana kedua ujungnya buntu, maka disebut juga atau sering disebut sebagai usus buntu. Usus buntu sendiri memiliki panjang sekitar 10-15 cm, berisi calon feses atau tinja. Dan kebanyakan fungsi usus buntu sendiri masih belum diketahui secara jelas fungsinya. Dan selanjutnya merupakan usus halus. Usus besar. Usus besar terletak paling belakang, terdiri dari rektum yang pendek dan bersambungan dengan kloaka atau bagian terakhir dari unggas, yang berupa saluran mempunyai diameter 2 kali lipat dari diameter usus halus atau usus kecil. Pada usus besar akan terjadi proses absorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada ayam. Dan yang terakhir yakni kloaka, yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan dan lubang pelepasan sisa-sisa digesti, urin, dan muara saluran reproduksi. Pada kloaka terdapat 3 muara saluran pelepasan, yaitu urodeum yang sebagai saluran kencing atau kelamin, dan yang selanjutnya coprodeum sebagai muara saluran makanan, dan yang terakhir proctodeum sebagai lubang keluar yang berhubungan dengan udara luar. Dan untuk perbedaan dari kloaka antara unggas betina dan unggas jantan, yakni kalau unggas betina lebih lebar daripada unggas jantan karena untuk tempat keluarnya telur. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.